Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Firman Tuhan mengatakan, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saat saya masih remaja, saya pernah belajar mengenai peperangan rohani. Salah satu hukum peperangan rohani yang diajarkan yaitu siapa yang sering kita bicarakan, dialah yang sering kita besarkan. Saat itu konteksnya mengenai kuasa kegelapan. Kalau orang sering membicarakan mengenai kuasa kegelapan atau setan, sekalipun itu hal yang jelek tentang setan itu, maka sesungguhnya kita sedang membesarkan dia. Misalnya kita ngomong, hati-hati, setan itu suka menjebak manusia, suka menggoda kita, hati-hati, dan sebagainya. Maka sebenarnya kita sedang menaruh perhatian pada setan atau kuasa kegelapan, meskipun cuma berapa persen. Dulu saat saya masih mengajar, anak-anak sekolah atau anak-anak SD itu suka sekali kalau ngobrol tentang setan. Saya lalu sampaikan, mengapa kita tidak lebih suka membicarakan tentang Tuhan dan fasilitas kerajaan sorga. Fasilitas kerajaan sorga bisa berupa malaikat Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat, dan sebagainya. Bangsa Israel ketika akan memasuki tanah Kanaan mengutus 12 orang pengintai. Celakanya, saat kembali, 10 orang pengintai terus membicarakan kekuatan musuh. Mereka menyampaikan bahwa penduduk negeri itu seperti raksasa. Mereka memakan orang, dan kita ini seperti belalang. Hal-hal itu tentu melemahkan iman saudara-saudara mereka yang akan masuk tanah perjanjian itu. Secara tidak langsung, mereka sedang membesarkan musuh, mengagungkan musuh, dan membuat musuh menjadi tidak terkalahkan. Dalam hidup kita hari-hari ini, jujur, siapa yang sering kita bicarakan dan kita besarkan namanya? Saya tidak yakin kalau nama Yesus yang sering kita bicarakan. Betapa seringkali yang kita bicarakan adalah tentang COVID. Di semua media sosial atau media TV dan koran, pembicaraan utama didominasi tentang COVID. Mulai gejala, pencegahan, jumlah korban, sampai obat-obatan untuk mengatasi COVID. Sebenarnya tanpa sadar kita sedang membesarkan COVID dalam hidup kita. Meskipun kita menutupi dengan alasan supaya bisa antisipasi, Pak, supaya tahu obatnya, dan supaya kita tidak tertular. Tapi ketika kita sering ngomongin COVID dengan berbagai topiknya, maka kita sedang membesarkan COVID itu sendiri. Kalau kita mendoakan satu teman atau satu keluarga yang kena COVID, bolehlah, tidak ada masalah. Tapi lebih baik kita sudahi membicarakan tentang COVID. Oleh karena tujuan kuasa kegelapan untuk menyebarkan ketakutan dan kegelisahan akan sampai pada hasilnya, akan membuat mereka berhasil, membuat kita panik, membuat kita cemas, dan membuat kita gelisah. Sudahilah membicarakan tentang COVID di WA, di Facebook, dan sebagainya.
Selain COVID yang sering kita bicarakan, yaitu tentang masalah hidup. Bukan tidak boleh sharing, tapi betapa seringkali kita membicarakan masalah hidup yang kita hadapi secara berulang-ulang. Bahkan seakan tidak ada jalan keluarnya, termasuk ditulis di status WA, status Facebook, Twitter, dan sebagainya. Membicarakan sakit yang satu belum selesai, punya penyakit yang lain, seakan-akan diri kita ini nggak sembuh-sembuh dengan sakit. Hari ini mulai kembali kita pada titik iman yang benar. Kuatkan iman kita dengan menyatakan kuasa Tuhan melalui ucapan bibir kita. Perbanyak baca firman Tuhan. Ucapkan dengan perkataan kita, sehingga mulut kita mengeluarkan kalimat firman Tuhan. Ada satu teman berkata, baca firman Tuhan tidak usah banyak-banyak. Cukup satu hari satu ayat lalu direnungkan dan dilaksanakan. Satu ayat saja satu hari. Mohon maaf saya berkata, tidak cukup satu ayat. Mana mungkin orang bisa kenyang dengan satu sendok nasi, atau bahkan dengan satu butir nasi. Meskipun prinsipnya pokoknya makan, tapi kan tidak bisa membuat tubuhnya jadi kuat. Semakin banyak firman Tuhan yang masuk, maka makin banyak kekuatan iman yang kita miliki. Salah satu cara membesarkan nama Tuhan yaitu melalui pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan yang kita naikkan akan membuat nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan, dan iman kita dikuatkan. Kalau sudah demikian, kalau kita sudah sering kali menaikkan pujian dan penyembahan, kalau sudah sering kali kita membaca firman Tuhan melalui ucapan bibir mulut kita, siapa yang dapat menahan kuat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita? Kita punya Tuhan, namanya Yesus. Maka segala sesuatu akan ditundukkan di bawah kakinya, termasuk COVID dan masalah hidup kita, apapun nama dan jenisnya. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima, yang boleh kami pelajari pada pagi hari ini. Ampuni kami ya Tuhan, betapa seringkali hari demi hari yang kami ucapkan melalui kata-kata kami, melalui tulisan-tulisan di chatting kami, sebenarnya tentang hal-hal di luar kekuasaan-Mu, hal-hal di luar Engkau ya Tuhan. Kami secara tidak langsung membesarkan masalah yang kami hadapi. Kami secara tidak langsung membesarkan situasi yang kami hadapi. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau kembali pada titik iman kami yang benar, bahwa Engkau adalah pribadi yang harus kami tinggikan, yang harus kami agungkan, yang harus kami muliakan. Namanya adalah Yesus. Namamu adalah kekuatan bagi kami. Namamu adalah perisai iman yang tidak tergoyahkan. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Dan biarlah hari demi hari kami menyenandungkan namamu. Kami mengagungkan namamu. Kami membesarkan namamu. Kami memuliakan namamu. Dan kami tidak mau membuat namamu menjadi kecil lagi ya Tuhan. Kalau kekuatan kami, Engkaulah penuntun hidup kami. Engkaulah perisai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap masalah kami apapun itu akan terselesaikan. Masalah ekonomi tidak akan terlalu besar bagi kami. Sakit penyakit dalam tubuh kami tidak akan membuat kami menjadi terkalahkan. Masalah keluarga kami tidak akan membuat kami terhempas. Atau masalah apapun yang kami lihat sehari-hari tidak akan membuat kami jatuh. Sebab kami punya Tuhan yang besar, yang berkuasa, yang dahsyat. Namanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita hari demi hari. Namanya adalah Yesus, pribadi yang ajaib. Salam dari saya, Oki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.